gap. Kalau masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ingin melihat kemenangan, saya menggunakan bahasa saya sendiri ya. Mungkin Bung Arya nggak menggunakan bahasa, tapi saya menggunakan. Kesimpulannya mustahil, hil yang mustahil tanpa naturalisasi karena gapnya begitu besar. Pemain U23 hanya main, mayoritas usianya 20 tahun. Karena Sin tidak mendapatkan pemain yang baik nih, makanya larilah ke naturalisasi. Dia mendapatkan pemain yang passing pun nggak bisa. Itu problem memang, problem. Jadi sedangkan dia dikejar sama PSSI, harus ada prestasi. Dia pilihlah naturalisasi ini. Makanya saya bilang naturalisasi ini bukan tidak baik. Baik tetapi asal jangan, asal-asal comot tadi, asal-asal ambil. Kita mau supaya kita ini berjaya dulunya. 50 tahun yang lalu kami yang mengajarin Jepang, Korea itu main bola. Jepang di bawah kita Om Anjas. Iya. Jepang di bawah kita Jepang dulu. di bawah kita, kami tahun ngajarin 70-an itu. Tahun 70-an. Adik-adik saya kasih tahu. Oke. Kita main sama Manchester United 0-0. Om Anjas tuh ikut main? Saya main. Oke. Manchester United. Kita main sama Juventus Italia 0-0. 0-0, luar biasa. Kita main sama Benfica 1-0 kita kalah. Eusebio main. Kita main sama Uruguay World Cup tahun 74. Kami libas di GBK. Saya bikin gol sama Waskito. Berapa? Pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman arti dari star syndrome. Nah, star syndrome itu teman-teman artinya adalah ketika seseorang merasa sebagai pemain bintang atau yang paling hebat sehingga dia punya kepercayaan diri yang terlalu tinggi alias overconfident. Nah, ketika orang tersebut overconfident, tentu egonya akan tinggi. Dan bagi seorang pesepak bola, sangat bahaya jika dia merasa sebagai pemain bintang di timnya. Walaupun faktanya mungkin pemain tersebut adalah pemain bintang bagi timnya. Ya kan, contohnya seperti Kylian Mbappe di timnas Prancis, ya jelaslah dia bintangnya. Kemudian Erling Haaland di timnas Norwegia, ya jelaslah dia bintangnya. Kemudian di Argentina Lionel Messi, ya jelaslah dia bintangnya. Di Portugal ada Cristiano Ronaldo kan masih bermain, ya jelaslah dia bintangnya. Tapi mereka tidak boleh merasa sebagai pemain yang paling hebat di atas lapangan. Karena permainan sepak bola itu kan seperti yang sama-sama kita pahami kan adalah permainan yang melibatkan 11 pemain di atas lapangan. Sama seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir setelah pertandingan lawan Irak pada saat dia ke locker room dari para pemain, kan dia mengatakan, yang ada cuplikannya ya di sosial media ya, bahwa permainan sepak bola itu kan melibatkan 11 pemain, bukan 2 pemain. Artinya, ya janganlah bermain sebagai individu. Nah, ini yang menjadi masalah kan ketika ada beberapa pemain dari timnas Indonesia U23 merasa sebagai pemain bintang, padahal mereka belum mencapai targetnya. Kan targetnya adalah untuk bisa lolos ke Olimpiade. Kan itu dia target dari Sintayong, dan tentunya para pemain semuanya ingin lolos ke Olimpiade. Tapi mereka harus bermain dengan kerendahan hati yang diperlukan di atas lapangan. Harus bermain secara tim. Jangan cuma bermain untuk menunjukkan skill, untuk show off, untuk cari nama, untuk bisa mencetak gol kemudian dipuji setinggi langit. Gak boleh seperti itu. Ini saya pengen nanya ke Bung Anjas. Silakan. Ini kan selama ini kita ini dinabobokan oleh mitos bahwa Indonesia zaman dulu hebat banget. Oke. Lawan Rusia, lawan Uni Soviet kita bisa tahan semua. Tapi kenapa Indonesia itu nggak pernah lolos Olimpiade, nggak pernah lolos Piala Dunia? Yang lolos Korea Utara, Korea Selatan. Jadi ini kami anak-anak muda sekarang ini semacam, ini benar nggak sih dulu kita hebat? Kok nggak pernah lolos Piala Dunia gitu loh. Nah, kalau yang Om Anjas katakan itu mungkin level pertandingan persahabatan lawan Manchester United. Ya kan era komunikasi sekarang terbuka. Kita bisa tahu gitu kan. Jadi sebenarnya kehebatan timnas Indonesia di masa lampau itu juga debatable. Dia bisa berupa mitos atau memang saya sampai sekarang itu membayangkan seorang Ramang itu, wah katanya kayak Pele, katanya kayak Eusebio. Tapi kenapa nggak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia gitu loh? Nggak bisa tampil di Piala Dunia 66, nggak bisa tampil Piala Dunia 70. Kalau Indonesia sedemikian mendominasinya Asia, lebih hebat daripada Jepang, Korea, yang lolos Korea Selatan bos, ke Piala Dunia. Nah ini juga debatable. Bagi saya sepak bola Indonesia ini justru sekarang ini yang luar biasa. Kita bisa lolos semifinal U23 itu bukan hal yang kaleng-kaleng gitu loh. Jadi saya pikir inilah masa keemasan sepak bola. Sekarang saya tanya, Man. But that's okay.
Karena untuk namanya proses, nggak ada kita menang terus. Cuman ekspektasi kita berlebihan. Terlalu tinggi berlebihan. Ini masih bocah-bocah, men. 17 pemain dari 23 main di Liga 1. Dan nggak selalu tiap minggu main juga. 6 main di Liga luar, tapi tier 2, tier 3. Bukan di IPL, dan bukan di Bundesliga. Sebagian dari mereka cadangan juga. Jadi what do you expect? Justru yang kita tunjukkan ini udah luar biasa. Mengalahkan Australia, kan, mengalahkan Korsel. Dan main bagus, bukan hanya mengalahkan. Betul. Ya, kalau menurut saya, kita udah overachieve tuh. Overachieve? Betul. 8 besar aja udah hebat banget, men. Gue lihat ini 4 besar gitu loh. Gue lihat di sosmed gue ada muncul cuplikan dari Erick Thohir di interview. Dia bilang, target ini sebenarnya 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Dan STY udah mencapainya sekarang, betul? Iya. Bahkan pada saat gue ketemu Erick meeting, Erick bilang, nih, perjanjian saya sama STY lolos grup. Saya sudah happy. Habis itu STY bilang, 4 besar. Gue sampai begini, 4 besar? Ini STY yakin 4 besar? Ini lawannya bukan tim kemarin sore loh. Mungkin beda dengan senior, tapi minimal mereka punya budaya sepak bola, punya pondasi sepak bola. Ya udah, gue bilang kalau SCY percaya ya kita dukung. Dan dia buktikan loh. Dia buktikan masuk 4 besar. Kemarin waktu lawan Korsel main kita kayak kesetan gitu ya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Legenda Timnas Indonesia, Anjas Asmara, memberikan kritiknya terhadap kebijakan naturalisasi yang saat ini digencarkan oleh PSSI. Menurutnya, kebijakan naturalisasi sama saja dengan pemalas. Belakangan ini, Timnas Indonesia memang lebih banyak mengandalkan pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi. Menurut Anjas Asmara, ada aspek yang kurang diperhatikan oleh PSSI dari kebijakan ini. Saat menjadi salah satu narasumber dalam program Rakyat Bersuara di salah satu televisi swasta nasional, Anjas Asmara menyebut bahwa PSSI tak ubahnya menunjukkan sikap pemalas karena naturalisasi ini. Sebab, menurut lelaki asal Medan itu, saat mereka tengah gencar melakukan naturalisasi pemain-pemain berdarah Indonesia, pihak federasi seperti melupakan tugasnya untuk membangun pemain-pemain lokal. Menurut saya, naturalisasi itu sama saja dengan pemalas. Karena PSSI tidak membangun pemain-pemain lokal. Dan pemain-pemain lokal ini ketemu pelatih Shin Tae-yong, ujar Anjas Asmara dikutip dari akun TikTok resmi @officiallynews, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Semua pemain-pemain Korea di dunia ini mengandalkan fisik. No skill. Siapa yang no skill? Shin Tae-yong, ujar penyerang andalan Timnas Indonesia pada medio 1973 hingga 1977 tersebut. Selain itu, ada beberapa kelemahan yang diperlihatkan skuad Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, terutama soal proses terciptanya gol yang sebagian besar berasal dari sektor yang sama. Anak-anak ini selalu melihat bola, tidak melihat orang yang bergerak. Gol kebobolannya dari situ semua. Kenapa Shin Tae-yong tidak melatih aspek itu, ujar Anjas Asmara. Legenda Timnas Indonesia yang pernah memperkuat Persija Jakarta pada medio 1972 hingga 1982 itu menyinggung soal kebijakan naturalisasi pemain keturunan seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Mark Klok. Seharusnya, PSSI bisa lebih cermat dalam menaturalisasi pemain. Dia meminta program ini dikaji sebaik mungkin agar PSSI tidak asal comot pemain keturunan untuk memperkuat skuad Merah Putih. Yang kedua, Jordi Amat, Elkan Bagot, Mark Klok, itu pemain naturalisasi dari mana? Itu asal comot, itu tidak lebih-lebih amat dari pemain lokal, kata Anjas Asmara. Dia ini harus lebih menunjukkan skillnya, karena saya ini dibesarkan oleh Will Choerfer, pelatih terbaik dunia untuk skill individu. Jadi bukan saya tidak setuju dengan naturalisasi ini mesti jangan asal comot, tambahnya. Di sisi lain, pelatih Manchester City, Josep Guardiola, diminta pesepak bola legenda Indonesia Anjas Asmara untuk membesut Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Anjas Asmara mengatakan,
Indonesia sejatinya memiliki banyak uang sehingga layak mendatangkan pelatih sekaliber Josep Guardiola. Jadi main bola itu otaknya harus jenius. Jangan seperti Sintayong ini, dia tidak latih ini anak-anak. Ia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik. Makanya saya selalu protes, ganti tuh Sintayong. Kita punya uang, kenapa nggak diganti sama pelatih yang pintar, kata Anjas Asmara dalam program Rakyat Bersuara yang tayang di iNews TV pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Kita punya uang, kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa kami dapat pelatih terbaik di dunia saat itu, era 1970-an Phil Choerfer itu? Ratu Juliana yang panggil itu untuk melatih Indonesia, lanjut pria berusia 74 tahun ini. Lantas, apakah Josep Guardiola menangani timnas Indonesia? Untuk saat ini mungkin belum, tapi tidak tahu di kemudian hari. Kontrak Pep Guardiola bersama Manchester City masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Sejauh ini masih belum diketahui apakah pelatih asal Spanyol itu akan memperpanjang kontrak atau tidak bersama The Citizens julukan Manchester City. Satu hal yang pasti, ada satu mimpi yang dimiliki pelatih 53 tahun tersebut. Pep Guardiola memiliki mimpi memimpin sebuah tim nasional di ajang-ajang besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa atau Copa America. Saya ingin mendapatkan pengalaman memimpin laga-laga Piala Dunia, Copa America atau apapun itu. Saya ingin merasakannya, kata Guardiola medio Februari tahun 2024, Okezone mengutip dari Marca. Berhubung kontraknya berakhir pada pertengahan Mei tahun 2025, Guardiola bisa saja menangani sebuah tim nasional dan ambil bagian di Piala Dunia 2026. Salah satu negara yang bisa dijadikan destinasi bagi Guardiola adalah timnas Brasil. Semenjak Tite dipecat kelar Piala Dunia 2022, timnas Brasil belum lagi memiliki pelatih jempolan. Saat ini saja, kursi pelatih timnas Brasil ditangani juru taktik lokal, Dorival Junior. Jika Brasil enggan mendekat, beranikah PSSI mendekati Guardiola yang memiliki gaji selangit? Mengutip dari Diario AS, gaji Guardiola per tahun di Manchester City adalah 20 juta pounds atau setara 401 miliar rupiah. Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, membantah rumor yang mengatakan bahwa PSSI membayar pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Arya menegaskan bahwa hal seperti itu tidak terjadi sama sekali. Ada spekulasi yang menyebut PSSI membayar sejumlah uang pada agen untuk membayar pemain naturalisasi. Terlebih, Maarten Paes yang jadi pemain terbaru di naturalisasi PSSI ini tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Namun, Arya menjelaskan dengan rinci bagaimana PSSI melakukan pendekatan kepada para pemain. Dia pun dengan tegas membantah spekulasi yang ada. Kami punya tim. Timnya memang bekerja untuk mencari pemain. Kenapa? Ketum PSSI yang sekarang ini namanya Erick Thohir, dia pernah punya Inter Milan, sudah biasa cari pemain untuk kebutuhan Inter Milan. Jadi cari pemain bagi dia gampang, itu pertama, buka Arya Sinulinga dalam program acara Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa tanggal 7 Mei tahun 2024. Yang kedua, timnya inilah yang mencari dan tidak ada satupun uang transfer untuk pemain naturalisasi sekarang, jadi tidak ada ya. Bahkan, keberangkatan mereka pun ke sini, tiketnya, bawa orang tua dan sebagainya, itu ada aturannya, tegasnya.